Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel YouTube kita ini, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini saya akan membacakan satu artikel tanya jawab, yaitu masih berkaitan tentang puasa ya. Kita ambil dari islamqa.info atau Al-Islam Soal wa Jawab yang diasuh oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajid hafizahullahu taala. Ini adalah pertanyaan nomor 49698. Pertanyaannya kita bacakan di sini. Apakah diperbolehkan berpuasa tanpa sholat? Ya, apakah diperbolehkan berpuasa tanpa sholat? Ya, tanpa melakukan sholat? Jawabannya, alhamdulillah, orang yang meninggalkan sholat amalannya tidak diterima. Begitu juga dengan zakat, puasa, haji, dan amalan apapun ini tidak diterima jika tidak melaksanakan sholat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 520 dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal 'asr faqad habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya telah gugur. Arti habita 'amaluhu, ya, gugur amalannya artinya adalah batal dan tidak bermanfaat. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan darinya. Maka orang yang meninggalkan sholat tidak bermanfaat sedikit pun amalannya, tidak akan dinaikkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata terkait makna hadis ini di dalam Kitabus Shalah halaman 65, beliau berkata, yang nampak dalam hadis ini bahwa meninggalkan itu ada dua macam. Meninggalkan semuanya, tidak pernah melakukan sama sekali. Ya, maksudnya meninggalkan semua salat, tidak pernah melaksanakan salat sama sekali. Maka ini menghilangkan semua amalannya. Meninggalkan tertentu, ya. Kemudian jenis yang kedua, meninggalkan tertentu pada hari tertentu. Maksudnya meninggalkan sholat tertentu pada hari tertentu. Dia tidak meninggalkan seluruh sholat, tetapi hanya meninggalkan sholat tertentu di hari tertentu. Maka ini menghilangkan amalan pada hari itu. Maka gugur yang bersifat umum seimbang dengan meninggalkan secara umum, dan gugur sebagian seimbang dengan meninggalkan sebagian. Jadi menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa meninggalkan sholat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah meninggalkan sholat secara keseluruhan, ya, tidak sholat sama sekali. Maka yang seperti ini, ya, ini menghapus, menggugurkan semua amal-amal solehnya. Jadi kalau orang tidak pernah sholat, kemudian dia berpuasa atau bersedekah atau melakukan apapun amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang lain, itu amal-amalannya gugur. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, gugur seluruh amalnya. Ya, ini yang pertama. Atau yang kedua, ya, meninggalkan yang kedua yaitu meninggalkan sebagian sholat saja. Ya, tidak meninggalkan seluruh sholat. Dia masih sholat, tapi terkadang bolong-bolong. Ya, terkadang ada sholat yang dia tidak kerjakan. Di hari tertentu dia tidak sholat asar misalnya. Di hari tertentu dia tidak sholat zuhur misalnya. Nah, ini pun dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini pun bisa menggugurkan amal. Hanya saja yang seperti ini hanya menggugurkan amal-amal di hari itu, di hari di mana dia meninggalkan sholatnya. Adapun di hari yang lainnya, yang mana dia melaksanakan sholat 5 waktu, ya, maka amalan di hari itu tidaklah gugur. Ya, dia hanya menggugurkan di
menggugurkan amalan-amalan di hari di mana di hari itu dia tidak melaksanakan sholat. Ya, jadi ini ya sahabat sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat itu akibatnya dapat menggugurkan amal soleh. Amal solehnya tidak bermanfaat. Ya, tinggal dilihat dia meninggalkan keseluruhannya, maka seluruh amalnya tidak diterima. Kalau meninggalkan di hari tertentu, amalan di hari itu yang tidak diterima. Kita lanjutkan baca kembali di sini. Syekhul Islam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Fatawa Siyam halaman 87 ditanya tentang hukum puasa orang yang meninggalkan salat. Beliau menjawab, orang yang meninggalkan salat puasanya tidak sah dan tidak diterima. Karena orang yang meninggalkan salat itu kafir dan keluar dari Islam atau murtad. Nah, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama, ya, ikhwan fiddin. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salat. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim nomor 82. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Tirmizi 2621. Dan karena ini adalah pendapat mayoritas para sahabat, bahkan bisa sampai ijma di kalangan mereka. Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala dari kalangan tabi'in yang terkenal, beliau berkata, tidak ada sebuah amal di mata para sahabat, ya, tidak ada sebuah amal di mata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir selain salat. Ya, maksudnya adalah Abdullah bin Syaqiq, ya, dan beliau ini adalah seorang tabi'in, ya, di antara tokoh tabi'in yang terkenal. Beliau mengabarkan kepada kita bahwa di pandangan para sahabat, ya, tidak ada yang bisa menyebabkan kekafiran, ya, kecuali meninggalkan sholat. Artinya para sahabat menurut keterangan dari Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala ini telah berijma bahwasanya mereka sepakat siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam kekafiran tentu seluruh amal-amalannya gugur, termasuk adalah puasa yang dikerjakan, ya. Kita lanjutkan kembali. Maka kalau seorang berpuasa namun dia tidak sholat, maka puasanya tertolak dan tidak diterima, tidak bermanfaat baginya di hari kiamat nanti. Kami katakan kepada mereka, sholatlah kemudian berpuasalah. Jika Anda berpuasa namun tidak sholat, maka puasa Anda tertolak karena orang kafir ibadahnya tidak diterima. Al-Lajnah Ad-Daimah ditanya, kalau seseorang menjaga puasa dan sholat di bulan Ramadan saja, ya, kalau seseorang berpuasa dan sholat di bulan Ramadan saja, akan tetapi setelah selesai Ramadan tidak sholat lagi, apakah dia mendapatkan pahala puasa? Ya, jadi ini ditanya Lajnah Ad-Daimah, gimana kalau orang yang sholat dan puasa hanya di bulan Ramadan saja, apakah puasanya di bulan Ramadan itu diterima? Mereka menjawab, salat adalah salah satu rukun Islam. Ia termasuk rukun yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat dan termasuk fardu ain atau kewajiban setiap individu. Barang siapa meninggalkannya karena membangkang atau meninggalkan karena menganggapnya remeh dan malas, maka dia telah kafir. Sementara orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan sholat, ya, sementara orang yang hanya berpuasa di bulan Ramadan dan sholat hanya di bulan Ramadan,
maka dia telah menipu Allah Subhanahu wa taala. Alangkah buruknya suatu kaum yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja, maka puasanya tidak sah dengan meninggalkan salat di selain Ramadan. Bahkan mereka kafir besar atau keluar dari Islam meskipun tidak menentang akan kewajiban salat menurut pendapat terkuat dari kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Ya sahabat, inilah artikel tanya jawab tentang orang yang berpuasa tetapi meninggalkan salat, ya. Yang mana kesimpulannya adalah orang yang seperti ini puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gugur, ya. Puasanya tidak diterima, gugur, tertolak, ya, atau batal dikarenakan peninggalannya terhadap syariat salat, ya. Karena barang siapa yang tadi dijelaskan yang meninggalkan salat, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Sedangkan kekufuran itu, ya, tidaklah membatalkan atau menggugurkan seluruh amal salehnya. Sehingga bagi kita dan kaum muslimin dimanapun berada, ya, ketika Anda ingin mengerjakan puasa, maka hendaknya Anda juga mengerjakan puasa. Bahkan di dalam rukun Islam antara puasa dan salat yang didahulukan, ya, itu adalah salat, ya. Maka salatlah terlebih dahulu, kemudian berpuasalah. Ya, ketika Anda berpuasa dan juga sholat di bulan Ramadan, maka Anda pun harus menjaga sholat itu setelah selesai Ramadan. Ya, karena barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, kemudian setelah lewat bulan Ramadan dia meninggalkan sholat, itu pun puasa-puasanya yang dia kerjakan di bulan Ramadan atau bahkan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan bisa gugur karena peninggalan sholatnya yang secara umum. Demikian yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.